Salah satu yang menurut saya sangat penting itu ialah kualitas pelayanan. Jadi para peserta itu kalau nggak dilayani dengan baik, tidak ada komunikasi yang baik, persepsinya negatif selalu kepada penyelenggara. Setiap kali ketidakpuasan identik dengan kesalahan penyelenggara, selalu begitu. Nah, itu makanya kita harus antisipasi nanti. Banyak yang mengadu ke MK. Nanti kalau di MK tidak memuaskan, misalnya ada yang tidak memenuhi syarat, dicoret, balik ke DKP. Itu nanti yang jadi sasaran penyelenggara. Sialan ini KPU-nya kurang ajar. Nah, gitu. Selalu para peserta pemilu itu selalu menggunakan logikanya sendiri dan ngotot. Ini nggak beres negara ini, kacau negara ini KPU-nya gini. Dia terima uang, padahal belum tahu, belum tentu. Ini ngarang-ngarang aja. Buktinya belakangan, pokoknya itu dulu. Jadi kami harus siap. Biasanya yang jadi sasaran itu penyelenggara pemilu, kalau bukan KPU-nya, Panwasnya atau dua-duanya. Sudah banyak, sekarang sudah banyak sekali, dan kira-kira sebentar lagi juga ketambah banyak. Nah, jadi angkanya sudah dibagikan ke wartawan itu, Outlook sudah diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Kita sudah mengeluarkan 3 buku ini Outlook 2016, anotasi peraturan bersama, terus ini catatan reportase selama 2015. Jadi jumlah perkara statistiknya lengkap di sana. Kalau 2015 jumlah orang yang diadukan, jumlah teradu ya, komisioner yang diadukan orang 468 orang. Sepanjang 2015 itu hampir 500 sendiri. Dan ini masih jalan terus. Ini nanti ada sidang. Sekarang di Mabes Polri ada sidang. Tadi pagi ada sidang. Gitu. Jadi 468 sampai pengumuman kemarin. Nah, dari 468 ini itu tercermin di 110 perkara. Jadi rata-rata satu perkara itu 4 orang diadukan. Ada yang 1, ada yang 5, kadang-kadang ada yang 10. Saking marahnya, jengkelnya 10 dalam perkara yang sama. Malah ada satu pengaduan yang aneh, mulai dari KPU pusat, KPU provinsi, kabupaten kota, sampai ke TPS-TPS-nya diadukan semua. Ada orang gila, dicatatkan semua. Ya buktinya nggak jelas, tapi pokoknya dilaporkan semua. Ada yang kayak gitu. Tapi biasa aja, yang profesional itu mengadukan siapa yang tidak memuaskan aja. Maka banyak juga yang hanya 1 orang, ketuanya saja, anggotanya saja yang betul-betul terbukti. Jadi 110 perkara itu mengadukan 468 orang penyelenggara. Nah, dari sejumlah ini yang sudah kita putus 108 perkara, 108 putusan, tinggal 4 lagi masih di sidang hari ini dan besok. Nah, kita harapkan tidak ada tunggakan perkara. Yang diberhentikan jumlahnya 48. 4 pemberhentian sementara, 44 diberhentikan secara tetap. Selama 2015 saja 44 yang diberhentikan secara tetap. Yang diberi peringatan 125. Nah, tetapi yang paling banyak yang direhabilitasi karena tidak terbukti, jumlahnya 286 tambah 13 yang dibatalkan karena ditarik ke Bali. Berarti kalau di total jumlah yang tidak terbukti itu 60%. Dari total aduan 468 orang yang diadukan, 60% itu tidak terbukti. Tapi 40% terbukti. Nah, dari yang 40% terbukti itu ada yang diberhentikan secara tetap itu 14%. Ya, kemudian yang diberhentikan sementara itu 1%. Jadi total yang diberhentikan itu 15%. Selebihnya 57% diberi peringatan, 25% diberi peringatan, 5% itu yang dicabut
Jadi berarti 30%. Rata-rata berpihak, tidak fair, tidak profesional. Ada juga administrasi yang nggak rapi, tapi ada juga yang manipulatif, ikut suap segala macam karena suap. Tapi suap itu kan cermin dari dia berpihak. Ya. Intinya berpihak. Pokoknya siapa yang berpihak dipecat, tidak ada ampun. Nah, jumlah yang dipecat itu kalau 2014 itu jumlahnya 141. 2013 jumlahnya 112. Jadi kalau dihitung jadi 2013 ke sekarang 2013 itu 112. 2014 141 meningkat. Nah, sekarang turun cuma 44. Itu indikator. Oke. Nah, yang pertama kali tahun 2012 karena kita lahirnya bulan Juni itu setengah tahun. Itu jumlahnya 33. Setengah tahun aja 33. Sedangkan tahun 2015 44. 12 bulan. Yang paling banyak KPU. Tapi Bawaslu dan Panwaslu banyak juga. Kira-kira 30% itu pengawas ya. Bahkan kalau kemarin 2 Bawaslu provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Gorontalo, dua-duanya Bawaslu. Ya kan kita di undang-undang tidak dibatasi siapa saja boleh mengadu, tapi tentu kita kan harus ketat ya. Ini kan tugas negara, sebaik-baiknya kita melayani kepentingan masyarakat. Kan kita juga jangan mau melayani orang yang iseng. Uang negara dihambur-hamburkan untuk melayani orang iseng, itu kan nggak benar. Atau yang kedua, orang yang sekedar melampiaskan marah. Orang marah itu kan tidak rasional, mestinya disuruh sabar, bukan malah kita layani hal-hal yang sudah jelas bahwa ini tidak ada bukti. Jadi ya, kalau tidak ada bukti kita langsung dismiss. Dismiss itu maksudnya waktu diverifikasi, saya bentuk tim, saya nggak ikut campur, pokoknya tim independen, Anda tentukan ini syarat apa enggak, ini syaratnya, prosedur begini. Nah, itu dalam tim itu 3 orang, 1 dari unsur KPU, 1 dari unsur Bawaslu. Coba. Nah, biasanya itu dicoretin banyak, nggak memenuhi syarat gitu. Jadi yang dianggap memenuhi syarat itu tidak lebih dari jumlahnya itu ya. Tidak lebih dari berapa? Ya, katakanlah tidak lebih dari 30% dari total yang diadukan macam-macam banyak. Kalau 2014 kita sudah catat jumlah yang diadukan ke MK dan diadukan ke DKPP hampir mirip, hampir sama jumlahnya. Jumlahnya bedanya cuma puluhan. Jadi hampir mirip dengan sana. Tapi MK kan sudah jadi, DKPP ini kan jumlah pegawai kan cuma 1 lantai begini. Nah, karena itu kita harus tahu diri dalam mengelola pekerjaan. Maka itu kami, meskipun di undang-undang tidak diatur, tapi tidak diatur bukan berarti dilarang. Kami membentuk tim pemeriksa daerah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. 2 dari masyarakat, 2 perguruan tinggi, 2 masing-masing mewakili KPU 1, Bawaslu Provinsi 1, 4 diketuai oleh anggota DKPP pusat. 5 orang inilah yang melakukan pemeriksaan di daerah. Tetapi rata-rata persidangan diadakan di Jakarta dengan video conference. Kami punya 3 tempat di sini, DKPP, kantor DKPP. Kedua, Mabes Polri, ruang video conference-nya kami pakai. Yang ketiga, Kejaksaan Agung. Jadi kami punya 3 kantor. Tinggal minjem aja. Itu punya kita juga, gede lagi Mabes Polri. Dan langsung dia kalau yang Mabes Polri sidangnya di Polda. Nah, dari Kejaksaan Agung sidangnya di Jaksa Tinggi. Dari Bawaslu dari sini ke Bawaslu Provinsi. Jadi tim pemeriksa daerah tadi tidak pergi ke Jakarta, ke daerah. Yang ke daerah itu hanya orang daerah saja. Sedangkan anggota DKPP-nya memimpin dari Jakarta. Jadi sangat efisien, semua perkara selesai.
kita merasa kurang ini jumlah perkara. Jadi kalau MK itu mau mengurangi beban, mempersulit-sulit orang berperkara, kita tidak kurangin, nah gitu. Walaupun sekretariatnya cuma eselon 2, kemudian stafnya cuma separuh yang PNS, satu lantainya. Nah, jadi kita menerapkan prinsip melayani aja kebutuhan orang mencari keadilan, tapi kita bersikap kritis dan selektif. Hanya pelanggaran kode etik aja. Profesionalisme, kejujuran, ya kan? Kemudian integritas dan profesionalitas, independensi atau netralitas, itu yang sangat menentukan. Tapi di samping itu masuk juga soal etika, itu tertib administrasi. Tertib administrasi itu banyak menimbulkan masalah, baik proses maupun hasil pemilu. Menimbulkan masalah ketidakpercayaan bagi pihak-pihak yang terkait. Maka tertib administrasi pun masuk menjadi kode etik. Bahkan kode etik ini kan agak longgar, agak abstrak. Itu kelemahannya juga sih dibanding dengan hukum. Kalau hukum kan detail, rinci, saklek. Semakin tidak bisa ditafsir lain, semakin baik. Saking ininya rumusan hukum. Tapi kalau etika kan abstrak, umum sekali. Saking umumnya, tafsirnya bisa kemana-mana. Sehingga menuduh orang melanggar kode etik mudah, asal ada buktinya. Saya selalu mengatakan, hati-hati. Tafsir terhadap norma etik itu luas sekali. Anda tersenyum saja pun bisa melanggar kode etik. Kalau senyum di tempat yang salah, di waktu yang salah, gitu kan. Jadi itu sudah kata-kata saya itu sudah jadi omongan tuh anak KPU seluruh Indonesia. Awas, kalau Anda tersenyumnya pada waktu yang salah, di tempat yang keliru, itu bisa melanggar kode etik juga. Jadi mesti hati-hati. Apa itu contohnya? Saya bilang, kalau Anda sedang takziah di depan mayat jenazah, ya kan? Lalu kemudian you dapat SMS, you baca, langsung senyum di depan jenazah. Wartawan sorot, plek, masuk headline. Sedangkan jenazah ini jenazah ketua partai yang baru meninggal. Anda ketua KPU, pasti tafsirnya macam-macam. Kok cengengesan di depan jenazah? Itu bisa melanggar kode etik berat. Macam-macam tafsirnya. You bisa ditafsir, oh ini ternyata satu geng ini dengan jenazah ini. So, begitu akrabnya di depan jenazah masih ketawa. Itu kan. Tuh. Yang kedua, itu kan sudah melanggar kode etik, sudah netralitas. Yang kedua, you tidak menghormati orang meninggal. Ini parah, sebagai pejabat publik harus menjadi contoh. Di depan jenazah kok tersenyum-senyum, cengengesan, pelanggaran berat. Jadi dari semua segi bisa masuk kena itu gara-gara tersenyum di tempat yang salah, di tempat salah, di waktu yang salah. Jadi mesti hati-hati. Alhamdulillah dengan demikian, tambah lagi saya selalu berkata, pelanggaran kode etik itu bukan hanya melanggar yang tertulis, tapi juga pelanggaran yang tidak tertulis. Itu lebih lagi. Misalnya, maka itu kita harus independen dan terlihat independen. Harus kelihatan independen. Bukan hanya bahwa kita independen, tapi kelihatannya tidak independen. Nah, itu melanggar juga. Jadi kita harus tunjukkan pada publik bahwa kita memang betul-betul netral. Nah, jadi di samping written ethic ada sense of ethics. Maka urusan etika ini berat sekali. Alhamdulillah mereka sekarang makin belajar.